Jangan lewatkan film sekeren ini, wajib nonton ya. Gak percaya? Intip aja dulu keseruan aku mengikuti gala premier film dalam sudutku. Nonton sampai habis ya. Setelah menonton film dalam sujudku, berkisah rumah tangga Farid dan Aisyah yang dikaruniai dua anak, satu perempuan dan satu laki-laki. Badai rumah tangga mereka diuji dengan orang ketiga dari rekan kerja suaminya yang bekerja di Jakarta. Nonton film selengkapnya di bioskop kesayangan Anda mulai tanggal 16 April 2026 nanti. See you guys. Saya Indah Rahmawati, saya berperan sebagai Ratna. Sungguh tantangan yang baru ya, karena Ratna ini tuh sosok wanita yang dia tuh punya suami yang problematik. Terus dia itu orang yang suka curhat sembarangan gitu, kayak tentang rumah tangganya tuh dicurhatin gitu sama sosok yang namanya Bu Bundita, yang padahal Bu Bundita ini tuh adalah biang gosip di kampungnya gitu. Jadi apa ya, cukup berbeda sama pribadi Dinda yang agak tertutup, jadi cukup tertantang. Halo, aku Olivia Pamesela dan di sini aku berperan sebagai Susi di dalam sujudku. Karena deadline-nya tuh banyak banget dari kantor dan kalau misalkan nggak dikerasin nih, semuanya nggak bakal dengerin. Jadi aku harus sebagai sekretaris yang galak dan juga sebagai sekretaris. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Khadijah alias Salsabila. Di dalam sujudku aku sebagai Widya. Saya Marcel Darwin mewakili cast and semuanya yang berada di dalam sujudku ini. Terima kasih karena sudah datang dan sudah hadir, dan mohon tolong kasih tahu ke temannya, kerabatnya, saudaranya, tetangganya untuk nonton film dalam sujudku. Dan please, setelah nonton jangan marah sama Marcel, marahnya sama Farid. Oke? Jangan marah sama Marcel, marahnya sama Farid. Itu ada juga Mamu, produser kita. Halo Mamu, kita sapa dulu teman-teman di Studio 2. Nih Mamu, produser kita. Halo. Mungkin ada sepatah kata dari Ines. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di gala premier dalam sujudku. Semoga nanti bisa enjoy sama filmnya, dan seperti kata Bang Marcel tadi, semoga dari film ini juga bisa kasih tahu ke teman-temannya, keluarganya, nanti nonton bareng lagi ya. Iya. Terima kasih semuanya. Iya, mungkin sorry tadi ada ini kata-kata hari ini dari Momo. Mau kata-kata hari ini? Momo kreatif banget kalau bikin kata-kata hari ini. Silakan Momo. Nyiapin dari siang katanya. Sumpah ketahuan banget begonya sih. Oke, dari Denis terakhir nih, penutup. Oke. Semoga. Oke, saya hanya mengutip teman-teman saja. Semoga tontonan ini juga bisa menjadi tuntunan. Wah, tepuk tangan, keren loh. Keren dia ya. Oke, Mamu, bagaimana Mamu? By the way, di sini Bapak Yusuf ini juga sebagai nulis lagu juga. Jadi semua soundtrack yang ada di film ini juga dari Bapak Mamu. Tepuk tangan dulu buat Mamu. Sepertinya kayaknya udah ya, Sel. Iya, sudah. Sel, ya. Enjoy the movie. Enjoy the movie, semoga senang. Enjoy. Terima kasih. Mari kita bersama-sama semua pemain untuk mengucapkan terima kasih. 1, 2, 3. Foto dulu, ayo. Ya, di sini juga ada Darren sama Lea, dia juga ada di poster ini. Oh, mari kita foto bareng. Foto-foto bersama pemeran film dalam sujudku. Sayang banget ya guys kalau nggak dimasukin di sini. Jadi aku juga mau kasih lihat ke teman-teman para pemeran film dalam sujudku. Nah, lanjut ke cerita filmnya yang tadi. Suaminya Farid tergoda oleh rekan kerjanya Rina dengan dalih menyelesaikan pekerjaan di rumahnya Farid.
hingga akhirnya mereka bermalam dan menikahi Rina karena sudah merasa nyaman. Tapi ini semua jebakan bagi Farid. Penasaran apa yang terjadi pada rumah tangga Farid dan Aisyah? Kalian juga pasti agak sedikit kesal ya. Tapi plot twistnya benar-benar gak nyangka. Jadi buat kalian benar-benar penasaran, ini benar-benar rekomendasi film tahun 2026 the best Indonesia yang wajib kalian nonton. Jadi ditunggu ya guys untuk kesan pesannya setelah menonton film ini, karena aku juga nggak mau kasih bocoran yang terlalu banyak tentang film ini, hanya beberapa intinya aja. Asal mulanya kenapa sih kok si Farid bisa melakukan hal seperti itu ke istrinya, dan bagaimana sebagai seorang istrinya Farid, Aisyah, dalam menangani problematika rumah tangga mereka. Poin-poin di sini mengajarkan kita bagi yang belum nikah maupun yang sudah menikah, worth it banget, dan nggak ada salahnya kita belajar dari kisah yang ada di film Dalam Sujudku ini. Menurutku pribadi nggak nyesel sih untuk mempelajari hal-hal baru, hal-hal di zaman sekarang yang memang tantangannya luar biasa ya, problematika rumah tangga ini, termasuk buat aku sendiri yang belum menikah. Pelajaran poin-poin penting yang harus aku catat, yang harus aku evaluasi lagi dalam memilih calon pasangan nantinya untuk di masa depan, kehidupan seperti apa yang akan dijalani. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. See you.